Sebenarnya apa sih yang dimaksud PTSP itu? PTSP singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu. PTSP adalah sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai layanan administratif dalam satu tempat. Tugas pokok PTSP dan fungsinya, yaitu menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, mencatat atau meregistrasi, dan memberikan tanda bukti pendaftaran perkara permohonan atau gugatan perkara yang diajukan ke pengadilan. PTSP berada di bawah arahan dan pengawasan panitera dan para panitera muda, dan tanggung jawab ketua serta wakil ketua pengadilan. Terdapat pula susunan loket PTSP yang utama, yaitu pertama kasir sebagai pelayanan pembayaran atau pengembalian. Ada beberapa dekorum ruang PTSP yang menjadikan kasir sebagai loket tersendiri, yakni loket 1 sebagai tempat transaksi pembayaran, dilanjutkan dengan loket lain. Kasir merupakan bagian dari loket 1, kemudian yang kedua adalah loket 1 sebagai penerimaan perkara, ketiga loket 2 sebagai pendaftaran perkara, kemudian yang keempat ada loket 3 sebagai penyerahan produk peradilan. Selain susunan loket yang utama, terdapat pula loket pendukung PTSP. Pada beberapa pengadilan tertentu, loket pendukung PTSP didesain menurut kebijakan pimpinan masing-masing, tanpa mengurangi ketentuan baku dekorum baku seperti loket pos atau bank, informasi atau pengaduan dan sebagainya. Susunan loket pendukung PTSP itu ada loket 4 sebagai pos atau bank, loket 5 sebagai informasi atau pengaduan, loket 6 sebagai gugatan mandiri, dan kemudian loket 7 sebagai pojok akord. Tentu saja di setiap loket memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Yang pertama yaitu ada loket 1 dan kasir. Tugas loket 1 yaitu menerima pendaftaran perkara baik permohonan atau gugatan, serta perlawanan, dan upaya hukum seperti perzet, banding, kasasi, PK, dan lain-lain, memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran yang masuk, dan memberi nomor urut perkara, serta menaksir biaya perkara, sesuai radius alamat para pihak dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Kemudian tugas kasir yaitu menerima transaksi pembayaran panjar biaya perkara dan menyerahkan bukti SKUM transaksi, juga menerima pembayaran PNBP, memberikan pengembalian sisa panjar biaya perkara, serta menginfokan teguran kurang panjar jika diperlukan. Di dalam sebuah pendaftaran terdapat persyaratan utama yaitu gugatan atau permohonan. Ini bisa dibuat di pos bakum atau mandiri, kemudian ada identitas berupa KTP, serta buku nikah suami atau istri. Kemudian tugas dari loket 2 yang merupakan penata usaha register perkara. Setelah perkara masuk dari loket 1 dan dinyatakan lengkap berkasnya, serta telah membayar uang panjar biaya perkara, serta telah ada bukti SKUM lunas, di loket ini perkara mulai dimasukkan atau diinput ke register perkara masuk sesuai jenisnya, dan diberi nomor urut perkara. Jadi, pada dasarnya tugas loket 2 yaitu pertama menginput perkara ke register induk perkara, kedua memberikan nomor urut perkara sesuai jenis, sesuai nomor yang diberikan dari meja 1, dan yang ketiga memberikan bukti pendaftaran dan 1 salinan gugatan beserta bukti bayar, juga informasi tentang persidangan secara umum. Pada prakteknya, loket 1 dan 2 bekerja sama menerima pendaftaran yang masuk, kemudian memeriksa kelengkapan dan mencatat atau menginput pada register perkara masuk digital. Dan yang kemudian ada tugas dari loket 3 yang sebagai pelayanan pengambilan produk. Loket 3 ini merupakan pos pengolah data administrasi perkara di bawah panitera muda hukum dan panitera. Setelah perkara selesai disidangkan dan BHT atau berkekuatan hukum tetap 14 tambah 1 hari dari putusan sidang, serta tidak ada lagi upaya hukum, maka akan diterbitkan vonis berupa akte cerai atau penetapan. Petugas loket ini melayani penyerahan akta cerai, salinan putusan atau penetapan maupun akte cerai yang hilang. Juga melayani legasir akte cerai. Selain itu, loket ini menerima memori atau kontra memori banding dan kasasi serta jawaban atau tanggapan PK dan lain-lain.